Bab 1516. Seluruh keluargamu adalah manusia. Pada saat lelaki tua itu bergerak, lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba bergetar dan menghilang ke langit sebagai seberkas darah. Kecepatannya sangat cepat, dan menghilang dari pandangan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Di arena, seringai muncul di sudut mulut lelaki tua itu. Aku mau lihat seberapa cepat kamu bisa berlari. Suaranya terdengar, dia maju selangkah, mengambil satu langkah, dan seluruh orangnya menghilang di tempat. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu menghilang, seorang wanita muncul di tempat lelaki tua itu. Wanita itu mengenakan gaun putih salju, wajahnya sangat cantik, dengan berdiri di pintu, dan dunia terasa pucat saat ini. Di tangan wanita itu, ada kipas bulu putih bersih. Wanita itu melihat ke tempat lelaki tua itu menghilang, lalu menggelengkan kepalanya, "Idiot!" Suaranya terdengar, lalu menghilang begitu saja. Setelah warrior yang memasuki pegunungan penghancuran, dia langsung berakselerasi. Setelah sehari, akhirnya dia meninggalkan pegunungan penghancuran dan tiba di lokasi wilayah siluman. Sebenarnya klan siluman tidak ketinggalan zaman, baik kekuatan maupun peradaban. Di alam semesta ini, peradaban manusia tidak diragukan lagi yang paling maju dan yang pertama muncul. Pada awalnya, klan siluman dan ras lain menderita kerugian besar. Pada akhirnya, apakah itu klan siluman atau ras lain, mulai belajar dari manusia. Karena, mereka telah mengerti bahwa jika mereka tertinggal, mereka akan dipukuli. Oleh karena itu, banyak juga bangunan manusia di wilayah siluman, tetapi jauh lebih besar dari bangunan manusia. Tidak hanya itu, ada juga perdagangan antara klan siluman dan umat manusia, misalnya beberapa rumput spiritual atau hal-hal lain yang tidak dibutuhkan klan siluman akan dijual kepada manusia, tidak hanya dengan umat manusia, tetapi juga dengan ras lain. Ramai. Klan siluman sama makmurnya dengan ras manusia. 1 jam kemudian, warrior yang berhenti, dan di depannya ada sebuah kota bernama Kota Monster Raksasa. Warrior yang tidak ragu-ragu, dia bergerak dan berjalan menuju kota binatang raksasa. Dia tidak menyembunyikan dirinya, tetapi berjalan secara terbuka. Alasan kenapa berani melakukan ini karena di klan siluman juga banyak monster siluman yang hidup dalam wujud manusia. Apalagi di kota, monster siluman yang masuk ke kota harus menjelma menjadi manusia. Ini aturan seluruh klan siluman. Tentu saja, ini karena dia memiliki domain pedang untuk menyembunyikan auranya. Jika tidak, sekali monster siluman mencium aura manusia padanya, itu akan menjadi masalah besar. Teleportasi. Alasan warrior yang masuk ke kota binatang raksasa adalah karena dia harus teleportasi ke klan Phoenix Suci melalui kota monster raksasa, yaitu wilayah Phoenix. Di dunia wilayah siluman, terdapat banyak klan siluman, dan kelompok-kelompok kuat itu akan membuka dunia eksklusif mereka sendiri, yaitu wilayah, dan klan Phoenix Suci ini adalah wilayah Phoenix. Jika dia tidak menggunakan formasi pengirim, dia mungkin tidak bisa terbang ke wilayah Phoenix dalam sebulan. Orang-orang di kota sangat kekar, baik pria atau wanita, jadi ketika warrior yang memasuki kota, dia langsung menjadi orang asing. Karena orang terpendek saja lebih dari setengah dirinya. Perlahan-lahan, warrior yang menemukan bahwa monster siluman di sekitarnya memandangnya dengan sedikit niat jahat. Saat itu, seorang pria paruh baya muncul di depan warrior yang manusia. Pria paruh baya itu menatap warrior yang. Mendengar perkataan pria paruh baya itu, banyak monster siluman di lapangan langsung mengerumuninya.
Dari semua ras, yang paling tidak disukai klan siluman adalah berurusan dengan manusia. Tidak berdaya, manusia terlalu licik dan terlalu banyak pikiran. Ketika berhadapan dengan manusia, pada dasarnya mereka hanya dirugikan. Selain itu, umat manusia menyukai alkimia batin klan siluman. Meskipun tidak berani bertindak terang-terangan, hal semacam ini terjadi secara diam-diam setiap hari. Warrior yang menatap pria paruh baya itu, dan detik berikutnya, dia bergerak langsung ke pria paruh baya itu, dan kemudian meninju. Pria paruh baya itu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka warrior yang akan serang secara langsung. Ketika dia kembali sadar, dia juga langsung meninju. Bang! Dengan suara ledakan, di mata banyak monster siluman, pria paruh baya itu terlempar ratusan kaki jauhnya, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depan pria besar itu dan berkata, "Ras manusia. Seluruh keluargamu adalah ras manusia." Suaranya terdengar, dia meninju lagi. Pria paruh baya itu buru-buru menanggapi dengan pukulan. Bang! Ledakan itu terdengar, dan setelah pria paruh baya itu memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya terbang terbalik. Setelah pria paruh baya itu terbang keluar, warrior yang muncul di depan pria paruh baya itu lagi. Pada saat ini, pria paruh baya itu dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, "Salah paham, ini benar-benar salah paham." Warrior yang tidak menembak, salah paham. Pria paruh baya itu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian berkata dengan getir, "Bung, aku hanya meragukannya, mengapa kamu mengambil tembakan yang begitu berat? Apakah kamu masih meragukannya sekarang?" Bisik warrior yang. Pria paruh baya itu melambaikan tangannya dengan cepat, "Aku tidak ragu, bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan yang begitu kuat sepertimu, kekuatanmu lebih kuat dari monster siluman kita." Warrior yang melirik monster siluman di sekitar, dan monster siluman itu dengan cepat pergi begitu melihat warrior yang. Kekuatan warrior yang sangat kuat, sangat kuat. Tidak ada monster siluman yang mau memprovokasi master. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, "Kamu berasal dari klan mana? Kekuatanmu sangat kuat." Warrior yang saling melirik dan berkata, "Klan domba. Klan domba." Pria paruh baya itu tercengang, dan kemudian berkata, "Bagaimana mungkin klan yang begitu lemah?" Ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berhenti. Warrior yang juga kaget, dia hanya mengatakannya dengan santai, tidak menyangka benaran ada klan domba. Namun, di mulut pria paruh baya ini, klan domba ini tampaknya sedikit lemah, tetapi tidak apa-apa, jika lemah, pasti tidak akan menarik perhatian. Pada saat ini, pria paruh baya itu mencibir, kekuatan klan domba secara keseluruhan lemah dan hanya dapat dianggap sebagai kekuatan bintang 5, tetapi aku tidak berharap klan domba memiliki master seperti kamu. Apakah kamu akan berpartisipasi di pertemuan akbar klan? Pertemuan akbar klan. Warrior yang bingung. Kamu tidak tahu. Pria paruh baya itu tertegun sejenak. Pada saat ini, warrior yang berkata, "Aku tahu, tentu saja aku tahu." Kamu juga datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan akbar klan." Pria paruh baya itu mengangguk, "Tentu saja, ini adalah acara sekali dalam satu dekade klan siluman kita, bagaimana aku bisa melewatkannya?" Warrior yang ragu-ragu, lalu mulai berbicara dengan pria paruh baya itu. Pria paruh baya lebih lugas, jadi warrior yang berbelit-belit dan menanyakan semua yang ingin dia ketahui. Pria paruh baya, bernama Mulihu, milik klan harimau.
Pertemuan akbar klan ini sebenarnya adalah turnamen pencak silat. Seluruh klan siluman dan suku kuat akan berpartisipasi. Pertemuan akbar klan ini diselenggarakan oleh klan siluman untuk menginspirasi anggota klan siluman yang muda dan untuk menyatukan seluruh klan siluman. Di dunia besar ini, jika klan siluman tidak bersatu, yang ditunggu klan siluman adalah kebinasaan. Bahkan ras manusia yang paling kompleks, begitu ras asing menyerang, ras manusia akan segera melepaskan dendam mereka dan bersatu. Ras yang terpecah pada dasarnya semuanya binasa. Ikut serta dalam turnamen ini. Warrior yang telah memutuskan. Karena turnamen ini banyak penghargaannya, dan salah satu hadiahnya adalah pergi ke tempat suci klan Phoenix Suci, yaitu tempat reruntuhan suci untuk berlatih selama sebulan. Dia tidak tahu di mana reruntuhan suci itu, tetapi dia tahu bahwa dia bisa memasuki bagian dalam klan Phoenix Suci secara terang-terangan. Sebelumnya dia memikirkan bagaimana cara masuk ke klan Phoenix Suci. Menyelinap masuk bisa saja karena ada persembunyian domain pedang, tapi bisakah dia masuk ke dalam klan Phoenix Suci? Sulit, sangat sulit, dan sangat berisiko. Tapi di pertemuan akbar klan ini, yaitu turnamen, selama bisa masuk 3 besar, maka bisa masuk ke tempat reruntuhan suci. Masuk 3 besar, baginya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tentu saja, dia tidak bisa pergi dengan wajahnya yang sekarang, jadi warrior yang mengambil topeng dan memakainya, tidak menutupi seluruh wajahnya, hanya setengah bagian atasnya. Dalam hal ini, Mulihu sangat bingung. Warrior yang tersenyum, klan domba kami lemah, lebih baik tetap low profile, tetap low profile. Mulihu mengangguk dan berkata, ya. Omong-omong, saudara Ye Yang, karena kita semua akan pergi ke pertemuan akbar klan, mengapa kita tidak pergi bersama saja? Itulah maksudku. Warrior yang tertawa. Meskipun dia memiliki peta klan siluman, itu adalah peta mati, dan Mulihu ini adalah peta hidup. Selain itu, dia bersama dengan Mulihu ini juga dapat bersembunyi dari mata dan telinga orang. Jika dia berjalan sendirian, kemungkinan besar monster siluman lain akan keluar untuk mengganggunya. Dengan cara ini, 1 orang dan 1 binatang berjalan bersama. Pertemuan akbar klan diadakan di kota terbesar di klan siluman, yaitu Kota Langit. Masih ada 3 hari sebelum dimulainya pertemuan akbar klan, dan sekarang, semua jenius klan siluman telah bergegas ke Kota Langit. Pertemuan akbar klan bagi para pemuda klan siluman ini merupakan kesempatan untuk mengharumkan nama, sekaligus kesempatan menyelamatkan gengsi bagi suku mereka sendiri. Poin lainnya, dan poin terpenting, adalah bahwa 3 besar dari pertemuan akbar klan akan mewakili klan siluman untuk bersaing dengan ras lain di masa depan. Meskipun benua Tiantian sekarang dalam masa damai, masih banyak pertempuran terbuka dan rahasia antar berbagai suku, dan kompetisi ini telah menjadi cara untuk membandingkan berbagai suku satu sama lain. Dan saat pergi keluar, seperti bersaing dengan ras manusia, pada saat itu, jika memenangkan jenius ras manusia, itu akan memenangkan kemuliaan bagi seluruh klan siluman. Segera, 1 orang dan 1 binatang datang ke formasi pengirim di kota raksasa. Tapi ada antrian, karena terlalu banyak orang yang pergi ke Kota Langit. Kota monster raksasa yang hampir 1 juta kem-kem penuh dengan monster siluman. Semua generasi muda, tidak hanya generasi muda, tetapi juga beberapa generasi tua akan pergi ke kota untuk menyaksikan pertempuran, tetapi hanya ada formasi pengirim di kota monster raksasa. Dalam beberapa hari terakhir, kota monster raksasa ini sesak. Warrior yang mengikuti Mulihu antri, dan di antrean ini,
dibutuhkan untuk mengantre selama sehari penuh untuk mendapatkan giliran dia dan Mulihu. Meskipun ini sedikit membuang-buang waktu, tetapi tidak berdaya, kamu tidak bisa menghajar yang di depan, dan kemudian melompat dalam antrian, bukan? Dia, warrior yang tidak gila, jika orang lain tidak mengganggunya, dia tidak akan mencari masalah. Dan tepat saat keduanya hendak pergi ke panggung formasi pengirim, tiba-tiba seorang pemuda berjubah ungu tiba-tiba muncul di depan Mulihu dan warrior yang. Pemuda berjubah ungu itu melirik warrior yang dan Mulihu, lalu langsung melewati mereka berdua dan berjalan menuju panggung formasi pengirim. Potong antrean. Warrior yang tertegun sejenak, dan kemudian dia hendak berbicara. Pada saat ini, Mulihu meraih warrior yang dan menggelengkan kepalanya, kami tidak mampu menyinggungnya. Tidak bisa diganggu sialan. Warrior yang marah, lihat, aku akan mengajarinya menjadi orang. Mengatakan itu, warrior yang menghilang di tempat. Bersambung.